Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, selamat bergabung lagi di kelas anatomi feature, di kelas feature ya. Hari ini kita akan bahas tentang anatomi feature. Jadi, kalau kemarin-kemarin kalian sempat Ibu suruh untuk meliput berita ya, dan untuk terjun ke lapangan, bagaimana sih cara kita menulis feature itu gitu, agar kita bisa berada di tengah-tengah lingkungan yang memang akan kita beritakan. Nah, jadi anatomi feature ini sangat berbeda dengan anatomi berita keras atau strike news ya. Kalau strike news itu kan dia metodenya piramida terbalik. Nah, tapi kalau feature dia sederhana sekali ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada judul, ada intro, ada perangkai, tubuh, dan penutup. Bahkan sebenarnya secara garis besar feature itu bisa dibagi kepada 3 saja. Ada pembukaan, pembahasan atau penceritaan, dan kemudian penutup. Ya, pembukaan ini disebut dengan intro. Nah, sebagai bahan pertimbangan atau misalnya disebut dengan bahan perbandingan bagi kalian ya, berita yang ditulis dengan teknik melaporkan gitu, itu kan berita strike news ya, menggunakan pola piramida terbalik dan merujuk kepada 5W1H. Nah, kalau di strike news ya, pesan disusun dimulai dengan informasi yang paling penting gitu sampai informasi yang kurang penting hingga tidak penting. Sedangkan ya, kalau misalnya kita melihat pada feature ya, di feature itu ditulis dengan teknik yang mengisahkan. Mungkin kemarin kita sudah bahas ya dengan teknik mengisahkan, dan tidak ada bagian yang penting, semuanya sama penting, mau itu pembukaan, penceritaan atau penutupnya itu sama-sama penting. Tapi ya, walaupun ditulis dengan teknik mengisahkan dan menggunakan pola bejana seimbang, ini kan berimbang ya, setiap cerita feature tetap harus menggunakan unsur 5W1H. Nah, begitu. Jadi dia harus tetap ada siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, jika salah satu unsur, apalagi beberapa unsur dari keenam unsur itu tidak terjumpai dalam feature, maka feature tersebut dinamakan cacat secara teknis. Jadi tetap aja harus ada prinsip-prinsip jurnalistik ya yang harus kita penuhi dalam penulisan feature ini. Kemudian dalam feature ya ada topik ya. Jadi sebelum menulis alangkah baiknya teman-teman membahas tentang mengulas tentang topik. Jadi topik dalam feature itu harus menarik ya, menarik, aktual. Aktual itu kan baru ya, atau satu hal yang kontroversial, mungkin lama gitu, cuman itu satu hal yang kontroversi. Terus sejalan ya dengan kualifikasi jenis dan fokus wilayah sirkulasi media yang akan dimuat gitu. Contoh misalnya begini. Kalau di daerah Bandung gitu ya, kita misalnya menggunakan PR. PR itu kan kawasannya Jawa Barat, meskipun dia sudah mencakup secara nasional, cuman kan fokusnya Jawa Barat. Maka cerita-cerita yang kita ungkit, yang kita tayangkan, yang kita sampaikan itu feature-feature yang berkaitan dengan Jawa Barat. Misalnya tentang Gunung Gelis, atau misalnya kawasan kumuh yang ada di bantaran kali di daerah Dayakolot. Nah, itu bisa menjadi sebuah feature yang sangat digemari ya oleh masyarakat nantinya apabila ditayangkan. Selain itu, topik feature juga harus sesuai dengan filosofi ya, tadi tidak tercatatkan di sini, harus sesuai dengan filosofi, visi misi, dan kebijakan umum media penerbitan. Dan topik feature itu berpijak kepada kaidah dan etika dasar jurnalistik ya, seperti aktual, objektif, bobot, dan nilai. Jadi ada news value-nya, serta keluarbiasaan atau
satu hal yang luar biasa lah, yang berbeda ya, baik dari sisi volume atau dampak ya. Terus topik feature tidak bertentangan dengan aspek ideologis, yuridis, aspek sosiologis, aspek etis yang terdapat dalam suatu kelompok masyarakat atau bangsa. Terus topik feature senantiasa berorientasi pada nilai-nilai luhur, peradaban universal seperti kemanusiaan, kebenaran, keadilan, kejujuran, kesetaraan, persaudaraan, demokrasi, transparansi, dan penegakan supremasi hukum. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang tidak boleh kita abaikan ya dalam memilih topik. Nah, selanjutnya setelah kita melihat topik, maka kita kan harus merumuskan sebuah judul ya. Nah, judul itu sama seperti judul pada berita kalau feature itu. Perbedaannya hanya ada di nomor 5. Ya, provokatif ya. Singkat, padat, relevan, fungsional. Kalau di berita formal, kalau di feature dia tidak formal atau informal. Representatif dan spesifik. Mungkin ini pada mata kuliah yang lain sudah dijelaskan ya bagaimana yang disebut dengan judul provokatif, singkat, padat, relevan, fungsional, informal, representatif, dan spesifik. Nah, bagaimana sih ya? Nah, Ibu ini menyertakan beberapa judul ya, feature. Ini diambil dari Jawa Pos, Kompas ID, dan Pikiran Rakyat. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini judulnya sangat tidak formal ya, restorasi Mercedes-Benz L911 mini truck series ya. Nah, atau ini membidik ceruk pasar singkong global. Ini kan nggak formal ya, penggunaan ceruk, membidik ceruk gitu kan. Seharusnya kalau strike news pasar singkong global gitu. Singkong global turun di pasaran misalnya. Terus di bawahnya kita lihat teh dalam negeri mengais-ngais narasi gitu. Nah, mengais-ngais itu kan kata yang dimajaskan. Ibu lupa majasnya apa. Cuman itu dilebih-lebihkan. Kok bisa teh yang mengais-ngais? Nah, jadi banyak dalam penggunaan penulisan judul feature itu kita menggunakan majas-majas yang dulu pernah kita pelajari sewaktu di bangku sekolah ya. Terus ini ada lagi dari PR, Museum Wayang Jakarta, semulanya adalah bangunan gereja. Nah, dilihat dari sini judulnya sangat ringkas ya. Kalau misalnya kita lihat tadi ringkas, singkat, padat ya, relevan, fungsional, dan informal. Nah, nanti kita akan lihat dia representatif nggak dengan pembahasan yang akan dia bahas di tulisannya. Nah, sebelum ke sana, teman-teman harus mengenal terlebih dahulu intro. Jadi intro itu kalau di strike news seperti lead ya. Tapi intro dan lead itu sebenarnya berbeda. Nah, kita lihat dulu persamaannya. Secara persamaan, intro dan lead itu tujuannya untuk membangkitkan minat, perhatian khalayak pembaca, pendengar atau pemirsa. Ya, terus ditempatkan pada paragraf pertama, tujuannya mengantarkan pokok bahasan atau topik yang akan dikupas. Jadi sama sebenarnya ya, ditulis sebagai perintis. Jadi bagaimana kemudian si intro dan lead ini bisa menjembatani ke paragraf selanjutnya. Nah, tapi apa sih perbedaan antara intro dan lead? Nah, kalau lead itu sebenarnya seluruh fakta informasi penting itu ada di lead ya sebenarnya. Dan polanya deduktif permanen. Maksudnya semua yang penting itu pasti ada di lead. Nah, kalau di intro dia sama deduktif. Tapi si awal kalimat itu, awal paragraf itu hanya berfungsi sebagai pemantik atau pintu masuk ke dalam bangunan cerita. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, pada akhirnya, kalau di sini harus 5W1H intronya, kalau di sini dia hanya memasukkan 2 atau 3 unsur dari 5W1H. Nah, ini ditulis ya, kalau lead itu dia ditulis ringkas, lugas, jelas, sederhana. Ya. Sedangkan kalau intro dia ditulis dengan bahasa jurnalistik sastra lah.
seperti cerpen gitu. Ini kan bahasanya berona, penuh warna, lincah, segar. Kalau misalnya kita sisahkan itu seperti kita baca cerpen. Nah, Ibu akan memberikan contoh ya. Oh ya, ini ada pedoman penulisan intro ya. Intro itu harus ditulis dengan ringkas. Dia gunakan kalimat-kalimat yang pendek gitu ya. Tidak bertele-tele, tulislah paragraf secara ringkas dan gunakan kata-kata aktif. Nah, ini Ibu ambil dari dua judul yang tadi yang teh ya, teh dalam negeri mengais-ngais narasi. Nah, coba kita lihat di sini intronya. Nah, ini sudut pandang penulis ya. Di pagi yang cerah, saya menyesap hangat teh Purple Haze, koleksi teh Canning Tea, sembari memberi makan ikan koi di kolam. Jumat, tanggal sekian. Ya, ini ada siapanya, ada kapannya ya. Nah, sejenak menikmati gerakan lincah ikan-ikan berebut makan sambil membiarkan beragam sensasi aroma dan hangat teh memenuhi rongga perasa lalu turun ke dada. Sungguh pagi yang indah. Purple Haze memberikan kesan segar karena ada sedikit rasa greasy lalu hangat. Lantaran ada rasa kopi yang menyusup pelan-pelan di antara sensasi buah. Nah, saya lalu membuka telepon dan mendapati sebuah pesan video dari Sekretaris Eksekutif Asosiasi Teh Indonesia, Atik Damadi, yang menggambarkan belasan pemetik teh berbaris melingkar lengkap dengan pakaian rekap-rekap untuk mengusir dingin. Nah, jadi dia ini, ya si intronya itu intro yang bertujuan untuk kita bisa masuk ke next pembahasan. Beda dengan strike news itu, pembahasan itu sudah ada di depan gitu. Jadi besarnya cerita itu sudah ada di paragraf pertama. Jadi orang nggak akan menghabiskan waktu untuk baca selanjutnya kan ya, karena strike news memang begitu. Nah, karena ini berkisah ya, seperti cerpen, dia harus ada majas yang digunakan atau misalnya kata-kata informal ya. Contoh misalnya gini, rasa greasy. Nah, ini kan bukan bahasa yang umum ya digunakan dalam berita hard news ya atau strike news. Nah, ini juga kita bisa lihat di tadi Mercedes-Benz L911 ya kalau nggak salah judulnya. Bagi penggemar modifikasi, membangun mobil tua jadi tunggangan keren merupakan kepuasan tersendiri. Sama seperti yang dilakukan pengusaha asal Kota Solo, Budi Bambu. Nah, melihat Mercedes-Benz L911 mini truck series warisan orang tuanya teronggok di garasi, jiwa otomotif Budi Bambu 65 tahun tergugah. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, dia hanya menjelaskan siapa, mengapa, ya, di mana, gitu. Jadi tidak semua 5W1H dijelaskan di dalam intro. Dia hanya menjadi jembatan untuk paragraf selanjutnya. Oke. Nah, mungkin untuk kelas kali ini segitu dulu saja. Kita bahas intro. Untuk pertemuan selanjutnya ya, nanti kita akan bahas bagaimana sih berbagai jenis intro yang nanti bisa teman-teman gunakan dalam membuat sebuah feature. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.